Di dan Oke. rekan-rekan semua. Hmm, Terima Selamat malam kasih ya. sudah diundang. Ya, Bu Susi ini berada di mana ya Bu Susi? Saya sedang di Lawang ini Pak, di Malang. Waduh, di Lawang, Malang ya. Nggak menghalangi pintu ya Iya. beradanya ya berdirinya. Iya kan Malang ini kan kota yang sopan Pak. Kata Masuknya so. lewat Lawang. Masuknya lewat Lawang ya. Jadi Iya, nggak lewat genteng Pak. kata lewat Lawang, betul 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 kota Kan yang so. ada kota yang masuknya lewat genteng. Iya. Ada juga yang masuknya dari balik-balik papan itu ya. Oh iya. Dari kasur. Ah, itu tempat kelahiran saya Pak. Oh, kelahiran di Balikpapan malah. Iya. Saya lebih dari 15 tahun tidak mampir ke sana ya. Wah, udah pasti beda Berarti banget. belum ke IKN nih Pak ya. Belum, belum, belum. Itu nunggu undangan. Saya juga Panitianya belum kok. diam-diam loh. Sama, belum juga saya. Belum juga. Belum ada menteri kan. Baru saja minggu lalu, bukan minggu lah, 2 minggu yang lalu saya ke Toraja, Toraja. Kebetulan lagi ke Makassar ya. Nah, ke Toraja. Baik Bu Susi, boleh tahu Bu Susi buat teman-teman di sini juga supaya tahu Bu Susi kegiatan sehari-harinya apa Bu Susi? Mungkin selain Eh, rumah-rumah. saya sudah pensiun, tadinya dosen di Ya. Unitomo, Universitas Dr. Sutomo, Hmm. Surabaya, Hmm. mengajar di program magister di sana, Hmm. TEP, Teknologi Pendidikan, lalu yang terus ini adalah di Yayasan Bhinneka Tunggal Ika Universal. Em, ini menyumbang pada pendidikan anak usia dini ya, Hmm. dengan melatih guru-gurunya, juga meningkatkan kesadaran para orang tua gitu bahwa pendidik anak itu nggak bisa kita serahkan sepenuhnya kepada sekolah gitu. Hmm. Keluarga punya peran yang sangat besar, nggak bisa itu apa ya. Apalagi pendidikan karakter ya Pak Minja, ya. Hmm. Yang membentuk karakter itu kan ibu dan keluarga Hmm. dan Hmm. lingkungan. Hmm. Jadi kita Ya. perlu bergotong royong, bekerja sama. Hmm. Apakah berpengaruh? Mungkin ini lari agak sedikit ke konten, tapi ya enggak apa-apa. Apakah berpengaruh nggak Bu kalau tadi yang dibidik adalah saudara-saudara kita yang jauh dari kota besar gitu ya? Mm. Nah, mungkin ada faktor kecenderungan, bukan mengeneralisasi ya, ada faktor kecenderungan bahwa orang tuanya sendiri punya masalah mungkin dengan pemahaman tentang pendidikan orang tuanya ya, atau bisa juga bermasalah dari karakternya sendiri. Terus gimana kalau peran pendidikan itu kita kita apa? Kita minta ikut bertanggung jawab orang tua juga gitu, tidak hanya dunia pendidikan. Terus gimana nih Bu Susi gitu? Itu ya, cuman intervensi ke pendidikan anak usia dini itu kan memang apa ya sangat strategis dan yang paling paling ekonomis ya. Hmm. Returnnya itu 7 kali kalau nggak salah itu pernah ada studi kayak begitu. Hmm. Dan kenapa di masyarakat yang apa remote ya, yang di pedalaman, karena apa ya TK atau pendidikan anak usia dini itu penting untuk leveling, Pak. Jadi bukan di situ memang tidak diajari akademis ya, Ya, ya. tetapi itu kan sosialisasi sekolah itu kayak apa sih, kan? Dan yang jelas kalau ada TK atau PAUD di situ, anak masuk SD itu cukup dini, umurnya cukup muda. Kalau tidak ada itu nanti baru 9 tahun masuk sekolah gitu. Hmm. Dan apa tingkat drop out tidak melanjutkan sekolah itu tinggi sekali. Hmm. Dan adanya TK membantu. Tapi apakah menyelesaikan seluruh masalah? Enggak juga, belum. Belum ya. Oke, oke, Ya, kalau begitu kita bedah. Kalau gitu kita bedah ya Bu Susi ya. Kita ya, share ya. ya, Kita ya, ya. share. Oke. Kita share. Kalau
Iya. Hmm. Nah, ya monggo Bu Susi, Ya, waktunya kita sampai ya, 21.30 total. Mungkin bisa disediakan 30 menit terakhir untuk diskusi tanya jawab Bu Susi. ya. Eh, jadi em, sebenarnya kita itu kan selama hidup itu menjadi apa ya, tempat kita berkiprah, tempat kita melakukan perjalanan untuk menjadi manusia seutuhnya gitu ya, makin Hmm. makin lama makin berkembang. Jadi pendidikan itu memang tidak bisa disempitkan menjadi persekolahan. Hmm. Em, dan menyeluruh, pendidikan harus bersifat menyeluruh, menjangkau semua aspek-aspek kita sebagai manusia. Next, Pak. Next ya. Ya. Nah, penting juga kita melihat dan ini juga akan ditentukan oleh masyarakat ya. Apa sih kunci atau bukan kunci ya? Apa sih tanda kesuksesan ya? Ya, yang disematkan oleh masyarakat, oleh keluarga, oleh orang tua terhadap anak atau terhadap seorang. Tidak jarang atau bahkan sering sekali kesuksesan itu diukur dengan perolehan pujian, perolehan bintang, perolehan harta, perolehan pangkat seperti itu. Dan setelah dirasa-rasakan itu tidak mempunyai makna dan tetap merasa kesepian dan sendirian, hidup tidak bermakna. Dan itu perlu kita tengok lagi dan perlu kita periksa. Next, Pak. Oke. Ya. Nah, kita harus berani ya merangkul ya apa sih keseluruhan diri kita ini gitu. Holistik kan dari kata holos yang artinya itu keseluruhan. Dan seringkali kita itu mempelajari sesuatu tuh dengan memreteli gitu ya Pak ya, melihat Ya. membagi aspek-aspek gitu karena memang seperti itu cara kita memahami apapun gitu. Nah, kita juga punya akal, tapi juga kita punya emosi. Kita ini juga punya tubuh, tapi juga punya jiwa atau roh. Kita pakai logika, tapi juga kita punya cinta. Kita berpikir dunia ini dan juga akhirat itu seperti apa ya? Mungkin spektrum lah gitu ya. Hmm. Um, tapi ini perlu kita kenali dan kita tangani semuanya. Nextnya Pak. Oke. Yuk. Nah, terus apakah tadi kan kita ngomong PAUD ya? Apakah pendidikan itu hanya untuk anak kecil saja sampai dia dewasa eh, selesai kuliah berhenti dan orang dewasa tidak memerlukan pendidikan? Em, sebenarnya tergantung dari kita cara pandang kita ya. Apa itu pendidikan? Kalau pendidikan itu dianggap hanya memperoleh nilai, memperoleh ijazah, ya tentu kalau kita tidak dalam program untuk memperoleh diploma atau ijazah ya udah selesai gitu. Tetapi kalau kita melihat pendidikan itu adalah untuk memperoleh kapasitas dan kapasitas itu bisa macam-macam ya. Ada kapasitas yang untuk diri kita sendiri, kapasitas tadi itu ada tubuh, kapasitasnya jiwa, kapasitas logika kita, kapasitas intelektual kita, kapasitas penanganan emosi kita. Nah, banyak sekali yang perlu ditangani gitu dan dihadapi. Dan juga um, sebenarnya kapan kita itu berhenti belajar? Gitu. Intinya kan begitu. Dan apakah pembelajaran itu? Kalau pendidikan kita lihat sebagai belajar menjadi pembelajar, maka kita akan lain melihatnya. Kalau kita lihat anak-anak kecil itu kan kepengen tahunya tinggi, Tinggi. semua dicoba, semua dieksplor gitu ya. Nah, terus nggak tahu kenapa
Jangan-jangan ini ketika sudah masuk sekolah, keinginan untuk belajar itu menjadi hilang gitu, Pak. Jadi kita sedang hanya apa ya, melihat, oh saya harus punya nilai matematika sekian untuk bisa ke tahap berikutnya. Tetapi keingintahuan terhadap lingkungan itu menjadi sangat berkurang kalau tidak dikasih reward yang namanya nilai, atau nanti kalau sudah bekerja dikasih reward yang namanya uang atau kedudukan. Nah, itu yang perlu kita cermati dan kita apa ya, kita waspadai sebetulnya. Bisa lanjut, Pak? Oke, siap. Nah, next. Ya, siapa Ini kita? kita perlu tahu siapa kita gitu ya. Ini satunya kita ini Homo sapiens. Nanti di bawah nanti kita lihat juga Homo sapiens ini masuk masuk di mana sih gitu ya. Eh, Kalau dari sejarah perkembangan manusia ini kan sudah berapa ya, ribuan tahun kita itu ada ya. Homo sapiens itu lahir kalau nggak salah 300.000 tahun. Tetapi nanti revolusi intelektual itu eh, bukan ratusan tahun yang lalu. Tetapi sebelum itu, bagaimana Homo sapiens ini bisa bertahan gitu? Hmm. Karena dia kalau dari sisi apa di kerajaan di kingdom animalia itu tidak, dia bukan yang tercepat, bukan yang terkuat, bukan juga yang paling apa, bukan predator yang tingkat paling tinggi gitu ya. Dia kan tengah-tengah aja, bukan juga yang terlemah gitu. Tetapi dia hebat ini Homo sapiens ini karena bisa bertahan dan ternyata dia Hmm. menjadi predator yang di puncak piramid lah begitu ya. Hmm. Nah, yang satunya kita diajari bahwa manusia itu jimat yang paling agung. Manusia itu tambang yang kaya dengan permata-permata yang tak ternilai harganya. Tetapi perlu pendidikan. Kalau tidak ada pendidikannya, maka dia kehilangan tadi itu kekuatan jimatnya tadi yang agung tadi, dan dia juga tidak bisa menggali permata-permata yang tak ternilai harganya itu. Dan untuk apa itu digali? Itu bukan untuk dirinya, tetapi memungkinkan umat manusia mendapatkan, umat manusia secara keseluruhan ya, mendapatkan manfaat dari uh, bakat-bakat dan dari permata-permata itu. Homo sapiens sendiri kenapa dia bisa bertahan? Karena rupanya Homo sapiens ini mampu bekerja sama. Sehingga dari kerjasama itu dia bisa mengalahkan binatang-binatang yang lebih cepat, lebih kuat, lebih gesit dari dia. Lanjutnya Pak. Kalau kita nanti di apa namanya di biologi ya kan ada klasifikasi itu. Homo sapiens ini dari genus Homo, familinya itu Hominidae, ordonya itu Primata gitu ya. Kelasnya Mamalia dan ini memang animalia, bukan pelantai, bukan bukan tumbuhan. Nah, di satu sisi lagi, yang dianggap sebagai azimat yang paling agung, tambang yang kaya dengan permata, dan perlu pendidikan, ini khas manusia. Ya, binatang juga bisa dilatih, tetapi permatanya tidak sebanyak manusia. Potensinya tidak sebesar manusia. Nah, di mana itu? Kalau yang tadi itu yang diklasifikasi animalia dan sebagainya itu tentu itu adalah kondisi fisik kita. Tapi manusia ini lebih dari fisiknya. Lanjut. Dan tadi Homo sapiens ini bisa unggul karena dia mampu bekerja sama. Primata dia sanggup juga bekerja sama simpanse, terus bonobo itu ya. Tapi jumlahnya terbatas. Sedangkan Homo sapiens ini bisa bekerja sama dalam jumlah miliaran. Nah, lalu apa sih yang dikembangkan dalam pendidikan holistik ini untuk orang dewasa? Jadi jangan berhenti kita mengembangkan cara berpikir kita, mengembangkan intelektualitas kita, dan juga mengembangkan menjaga tubuh kita. Tadi kita belajar ya Pak ya mengenai kesehatan sehat dan bahagia ya Pak ya. Iya, iya. Ya, sehat bahagia kan sehatnya tubuh, bahagianya itu kan hati ya dan juga Betul. jiwa. Ya, Tadi ya, ceritanya Ibu Mary kan, Ibu Mary itu ya. kan luar biasa ya. Jadi dia
menjaga tubuhnya, tapi juga menjaga hatinya, menjaga jiwanya. Beliau menyatakan itu berdoa dan positif, selalu berpikiran positif, itu Bersyukur. jernih dan ya bersyukur itu dari jiwa dan juga ada reflektifnya kalau tidak salah tadi ya. Itu Hmm. dilakukan semua oleh ibu yang berusia 80 tahun tapi masih kelihatan masih bugar dan cantik gitu ya. Hmm. Dan satu lagi yang tadi kita perhatikan dari ibu tadi itu bagaimana beliau melihat interaksi, bagaimana berinteraksi dengan lingkungannya. Apakah itu lingkungan manusia ataukah itu lingkungan alam. Beliau masih berkebun ya Pak ya. Ya, ya. Jadi betul-betul apa ya, ada hubungan yang baik dengan lingkungan alam dan juga lingkungan sosialnya. Nah, itu yang memang harus diperhatikan dalam pendidikan holistik ini. Dan kita nggak bisa berhenti. Dan mungkin tidak hanya untuk orang dewasa, dari anak-anak pun perlu disadari kesemuanya ini. Lanjut, Pak. Tuh, hati udah ya, berarti emosi udah ya. Ya. Nelson Mandela mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang dapat digunakan untuk mengubah dunia. Ini kan nggak salah ya, karena dari dulu pun kita meyakini itu. Uh, dan ini senjata ini mau dipakai untuk menghancurkan manusia atau membangun umat manusia. Nah, itu karena itu perlu holistik karena nanti yang perlu dididik adalah hati tadi itu. Dan kelembutan, kasih sayang itu harus menjadi pondasinya. Lanjut. Dan perlu kita perhatikan, kita ingat juga bahwa Indonesia ini agak terlambat ya. Kita punya lembaga pendidikan yang yang melayani semua orang itu. Kalau nggak salah perguruan tinggi pertama di Indonesia itu ITB. Dan itu baru didirikan tahun 1920 atau 21 gitu akibat hubungan yang terputus dengan Belanda sehingga waktu itu pemerintah Hindia Belanda terpaksa harus mendirikan perguruan tinggi karena diperlukan untuk SDM. Sedangkan tetangga-tetangga kita universitasnya sudah ada ratusan tahun itu, India, juga Filipina gitu. Jadi memang kita terlambat gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau kita mau kerja keras dan melakukan pendidikan holistik itu dan sama-sama bekerja sama seluruh dunia, gotong royong, tentu hasilnya bagus. Bukannya perang kayak yang sekarang terjadi ya antara Israel dengan Iran itu. Lalu gimana sih belajar yang holistik orang dewasa itu? Tentu kita perlu memperhatikan bagaimana tadi itu siapa kita, lalu bagaimana hubungan antara kita, bagaimana kita melihat orang lain. Tadi Ibu Mary tadi ya ceritanya itu sangat menginspirasi karena beliau melihat kalau tidak salah ART-nya ya Pak ya, beliau melihatnya itu sebagai setara. Apa yang dimakan oleh keluarga itu juga dimakan oleh ART-nya. Jadi Ya. artinya di situ ada kesetaraan. Jadi cara pandang kita terhadap manusia lain bahwa manusia itu diciptakan mulia, bahwa manusia itu adalah gambaran dari penciptanya gitu ya. Itu diungkapkan gitu di dalam tindakan. Karena ini gambaran dari penciptanya, saya melihat Tuhan di dalam diri orang, saya melihat Allah di dalam diri orang lain. Itu tentu lain perasaan kita, perlakuan kita juga lain. Tapi itu juga tidak mudah. Kalau menganggap orang yang baik sama kita itu sebagai ciptaan yang mulia dan ciptaan Tuhan dan um, merupakan gambaran dari Sang Pencipta itu gampang. Tapi kalau orang yang kita anggap jahat atau orang jahat gitu ya, terus kita harus menganggapnya demikian itu kan itu satu cobaan juga. Tetapi itu realitanya memang begitu, kita semua diciptakan mulia. Nah, sehingga ketika kita berbagi cerita itu kita melihatnya sebagai yang setara, kita tidak menggurui. Mungkin sekarang saya kayaknya menggurui ya, mudah-mudahan enggak ya Pak. Pak Enggak. Windy ya Ya, jadi kebiasaan untuk berbagi cerita sebagai
yang setara, yang orang yang sesama gitu, itu sangat penting gitu. Karena dari situ kita bisa belajar, karena kita bisa melihat, oh gimana ya cara orang melihatnya, melihat sesuatu yang sama gitu. Dan juga refleksi. Kita perlu juga punya apa ya, catatan ya, atau catatan harian itu tentang apa sih yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan kemarin, apa pikiran kita, bagaimana perasaan kita. Eh, yang catatan itu bisa kita kunjungi kapan lagi gitu ya, karena kita nanti bisa melihat, oh saya dulu punya begitu ya, kenapa saya dulu itu bereaksinya seperti itu, kenapa saya punya perasaan seperti itu bisa menjadi pegangan bagi kita untuk mempelajari kita sendiri. Dan itu tadi doa, meditasi, zikir, tadi Ibu Mary juga mengatakan dia perlu sekali untuk berdoa tiap hari. Jadi kita menyentuh diri kita sendiri. Kadang-kadang kita kan jauh dari diri kita sendiri, kita menjadi apa itu terpecah belah gitu ya Pak ya. Ya. Dan dengan kita meditasi itu kita seperti menyatukan diri kita lagi gitu ya sendiri, nggak terpecah-pecah pikiran ke sana kemari, perasaan ke sana kemari dan sebagainya. Dan pada waktu melakukan refleksi itu tentu kita juga akan melihat nilai-nilai apa yang berusaha kita pegang, nilai-nilai apa yang ternyata kita korbankan, dan nilai-nilai apa yang kita sedang berjuang untuk uh, menerapkan dalam uh, perbuatan atau dalam perasaan, atau bahkan dalam pikiran kita. Dan yang terakhir itu adalah, bukan yang terakhir ini, sebenarnya yang pertama, yaitu bagaimana kita jujur kepada diri sendiri. Ada yang bilang bahwa kejujuran itu adalah yang nomor satu yang akan membantu kita untuk sukses. Itu tidak salah, itu sangat benar. Karena kejujuran adalah dasar dari segala kebajikan manusia, dan tanpa kejujuran, keberhasilan dalam semua alam Tuhan tidaklah mungkin. Dan yang paling sulit itu adalah jujur kepada diri sendiri, karena kita banyak sekali tanpa sadar atau dengan sadar pun melakukan pembenaran-pembenaran atau rasionalitas. Dan kita tidak tahu kadang-kadang kalau itu adalah membohongi diri. Lanjut, Pak. Nah, ini kita kembali lagi ke refleksi. Ya, refleksi ini adalah sebuah kapasitas. Kalau hidup tanpa refleksi itu nantinya ya hanya seperti gelinding saja ya, jadi kita nggak Ya. belajar gitu. Penting sekali ini, dan sering kali kita lepas dari ini, kita bypass itu refleksi. Jadi uh, hidup seperti kayaknya mengalir itu baik ya, tapi kalau kita itu tanpa refleksi juga menjadi uh, bahaya gitu ya. Jadi kita diminta untuk memberikan pertanggungjawaban setiap hari sebelum kita dimintai pertanggungjawaban, karena kematian itu datangnya tidak terduga. Dan kita tujuannya itu adalah kenapa kita perlu refleksi, kenapa kita perlu memberikan pertanggungjawaban setiap hari, karena kita ingin bahwa hari ini kita lebih baik dari kemarin, dan kita hari esok itu lebih baik dari kita di hari ini. Dan ini tidak lepas dari pembelajaran, tidak lepas dari kita menjadi pembelajar, learning dan learner. Karena pendidikan adalah belajar menjadi pembelajar. Tidak mudah menjadi pembelajar. Kadang-kadang kita stop belajar. Dan ketika kita stop belajar, sebenarnya kita akan mati ya. Sudah tidak tumbuh lagi. Dan kita menolak, seperti memilih untuk tidak bertumbuh lagi. Dan ada dua hal ini yang menurut saya ini punya kekuatan yang dahsyat sekali, itu adalah becoming. Jadi ada being dan ada doing. Kalau hanya being saja, tanpa doing, tanpa melakukan, dan tidak ada lingkaran itu, tidak ada proses becoming, ya kita menjadi stagnan. Atau being dan doing-nya itu jalan di tempat karena kita tidak ada refleksi. Oke, lanjut Pak. Ya,
kita kan karena kalau kita belajar terus, kita akhirnya kita tahu bahwa oh ini kemarin saya melakukan kesalahan. Wah, saya kemarin keliru ya melihatnya itu. Kita dengan mudah juga karena kita ingin belajar dan sikap belajar itu memang mensyaratkan kerendahan hati. Kalau kita rendah hati, kita mudah untuk meminta maaf bahkan kepada anak kita sendiri ataupun siapa saja. Dan sebenarnya dengan demikian kita terus melakukan transformasi dan kita mengajak lingkungan juga untuk bertransformasi sehingga kita sebagai individu bertumbuh dan harapannya juga lingkungan akan bertumbuh dan kita menjadi lebih lembut, hidup kita menjadi lebih bermakna, demikian juga komunitas. Jadi kita nggak sendiri gitu Pak. Lanjut. Ah, ini Ibu, ini keren nih. Saya tidak mau hanya meninggalkan warisan uang, saya ingin meninggalkan warisan kehadiran. Memang peran ibu itu luar biasa ya, karena ibu itu adalah pendidik pertama dan ibulah yang menentukan kebahagiaan anak dan ibu juga akan menentukan anak itu, masa depan anak itu nantinya bagaimana. Kebesaran masa depannya itu juga bergantung pada ibu karena dia pendidik yang pertama. Jadi tidak salah kalau ibu ingin meninggalkan warisan kehadiran. Mhm. Lanjut, Pak. Ini kayak foto Ibu Susi Susanti, Ibu Susi ya. Puja studi. Ya, Nah, Ibu Susi Pujiadi ya. iya. Oke. Apa keberhasilan pendidikan holistik? Nah, mungkin saya ini jadinya wajahnya bukan wajah ini ya Pak ya, harusnya ya wajah Ibu Mary tadi ya. Wajahnya tenang, damai, karena hidupnya selaras. Itu tadi itu beliau memperhatikan fisiknya, ada check up, beliau juga memperhatikan em, kesehatan apa ya, emosionalnya itu, kemudian beliau juga dengan hubungan dengan anak-anak, dengan lingkungannya, dengan tanaman, dengan eh, bunga-bunganya, kayak begitu ya. Jadi betul-betul hubungan yang em, selaras gitu, hubungan yang jujur, jujur kepada dirinya, jujur kepada lingkungannya, jujur dengan orang lain. Dan juga Ibu tadi juga menyatakan bahwa doa itu penting, refleksi dan doa itu penting. Sehingga senyumnya itu wajahnya berseri-seri dan senyumnya lahir dari jiwa yang utuh, senyum yang dari dasar hati yang paling dalam, dan wajahnya cerah gitu ya Pak Windy ya tadi ya, Iya, iya. Ibu Mary itu ya, yaitu tadi. Beliau, Bu Mary itu beliau adalah istri daripada pemilik itu, pemilik PT Soho Indonesia, Hmm, farmaseutikal cukup besar. ya, 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 Oke, oke. ya. Nah, memang ketika apa kondisi ekonomi kita itu tidak bagus, itu juga ada tantangannya. Ya. Tetapi itu juga bukan satu-satunya tantangan karena banyak apa ya banyak harta itu juga bisa jadi cobaan ya Pak ya. Iya, banyak godaan, godaan. Iya, jadi sebetulnya harta sedikit jadi cobaan, banyak juga jadi cobaan. Intinya harta itu bisa cobaan gitu ya, Pak. Iya, iya, iya. Dan bisa dicoba-coba itu. Iya, iya. Tapi ketika itu semua apa itu seimbang, ya Iya, iya, hasilnya memang ya seperti tadi. Oke, iya, iya, iya. lanjut. Nah, akhirnya pertanyaannya itu kan visi hidup ya, yang menentukan tuh visi hidup. Jadi hidup saya itu sebenarnya apa tujuan hidup saya? Untuk apa hidup saya ini? Apakah hidup saya ini ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan pangkat, atau mendapatkan harta, atau saya ingin mencari makna dalam hidup saya? Apa sih panggilan hidup saya itu? Terus apa sih yang ingin saya legacy ya, warisan yang ingin saya tinggalkan gitu? Apakah hidup saya itu sudah menjadi bermakna bagi saya dan bagi orang lain, bagi keluarga.
Mungkin itu pertanyaan yang apa guiding yang yang apa pedoman ya bagi kita itu yang akan mengingatkan kita bahwa refleksi itu penting, mengingatkan kita bahwa hidup itu harus ada tujuannya. Karena kalau tidak gitu misalnya, oh saya ingin anak saya mendampingi anak saya sampai punya cucu, nanti cucunya punya anak gitu. Tapi sebetulnya nilai apa yang diwariskan itu bukan sekedar menggelinding gitu saja ya. Lanjut Pak. Nah sekarang artinya apa sih artinya menjadi manusia yang utuh itu? Menjadi manusia yang bisa mengungkapkan semua potensi yang dan talenta yang diberikan Tuhan dan apa ya mengembangkan kapasitas yang kita miliki karena sebenarnya kita nggak tahu kapasitas yang kita miliki itu apa saja. Ketika kita bekerja untuk menggalinya dan mengasahnya, baru kita bisa lihat dan kita tidak tahu batasnya. Karena itu kewajiban kita hanya mengasah dan mengembangkannya. Dan kita memang harus yakin itu harus jadi agama kita bahwa kita diberi oleh Tuhan itu banyak potensi dan banyak permata. Jadi pendidikan holistik ini bukan untuk apa ya, untuk memperoleh pujian atau memperoleh kekayaan saja. Itu pujian dan kekayaan itu alhasil dari kita mengembangkan ini semua. Hanya hasil sampingan, bukan tujuan. Dan bisa dikatakan juga bahwa karena pendidikan ini adalah menjadikan kita manusia seutuhnya, ini adalah jalan pulang. Karena memang sejatinya diri kita yang sejati itu yaitu. Jadi ketika nanti kita dipanggil Tuhan, kita bisa menjawab bahwa kita sudah berusaha sepenuh hati, sekuat tenaga kita untuk menggali semua permata yang diberikannya kepada kita. Dan kita sudah bisa mengaktualisasikan semua bakat itu, semua potensi itu, paling tidak kalau toh tidak semua tapi seoptimal mungkin, gitu ya. Lanjut Pak. Terima kasih. Pendek saja Pak. Iya, luar biasa paparannya Bu Susi. Terima kasih, Bu Susi Silver nih. Oke, kenapa nih pakai nama Bu Susi Silver? Jadi pertanyaan. Oh iya, nama suami saya Pak. Oh, nama Sederhana. Silver Star. Oke, baik. Oke, luar biasa. Saya berikan kesempatan kepada tentunya yang hadir di sini. Jika ada ingin pertanyaan-pertanyaan yang masih penasaran atau juga boleh berpendapat tentunya ya. Berpendapat tuh bisa setuju dan tidak setuju juga. Yuk, saya berikan kesempatan. Pak Gengsi atau Pak Diki, senior saya. Oh, Pak Diki nih kalau nggak salah baru ulang tahun ya Pak Diki ya? Ya, tanggal 4 kemarin ya. Selamat ulang Iya, tahun. selamat ulang tahun Pak Diki. Waduh, sampai saya lupa nih. Aduh, Pak Diki ya, selamat ulang tahun. Ini kakanda saya nih, kakanda saya. Ini Pak Gengsi, Silakan Pak Gengsi. yuk Pak Gengsi, monggo Pak Gengsi. Sebentar. Yo, yo, memang nanyanya sebentar, nanti jawabannya yang panjang. Ya, paparan yang menarik. Paparan yang menarik. Dan saya sendiri sih masih berusaha untuk mencoba menghidupinya ya. Karena itu saya banyak bergabung dengan banyak WA group untuk apa? Meningkatkan spiritualitas hidup yang memang bertumpu untuk meningkatkan kesadaran.
menarik apa yang disampaikan Bu Susi dan saya mencoba menjalaninya pelan-pelan ya menurut kemampuan saya sendiri ya misalnya meditasi, berdoa, menulis jurnal refleksi yang baru berjalan 3-4 tahun belakangan ini. Hmm. Uh, Makan juga ya menghindari yang berdarah-darah itu juga baru 3-4 tahun terakhir ini. Tapi apapun itu saya bersyukur ya semuanya berjalan uh, lebih baik gitu. Sementara itu dulu saya belum bisa bertanya karena memang sampaikan itu persis yang sudah saya jalani. Hmm. Terima kasih. Oke, Terima kasih Pak Gengsi. baik. Kalau enggak ya saya coba ingin bertanya Bu Susi nih. Saya awalnya memahami holistic education itu memang masuk ke area dunia pendidikan, ya, agak kental ke dunia pendidikan gitu ya, agak kental dunia pendidikan. Nah, apakah proses transfer knowledge and skill yang Ibu Susi berikan ini kepada apa ya teman-teman yang jauh di pegunungan sana, walaupun mungkin melalui sebuah apa Zoom itu ya pendekatannya tidak kalau lihat sepintas kan holistik itu bukan hanya tanggung jawab eh, orang pendidikan atau para guru atau sekolah, tapi juga cukup besar tanggung jawab dari orang tua, apalagi berkaitan dengan karakter. Kira-kira begitu ya Bu Susi ya. Nah, agar holistik ini minimum kan berusaha untuk dijalankan lah. Hasilnya kan kita nggak tahu juga ya. Nah, apakah ada metode yang sudah dijalankan juga bagaimana menyentuh para orang tua gitu loh di dalam proses pendidikannya ini? Boleh Bu Susi Oh explore. iya, ya. Terima kasih Pak. Ya, kami sedang belajar ini Pak. Bagaimana karena puluhan tahun kami menyediakan guru yang baik dan sekolahnya itu dianggap sekolah baik dan dianggap untuk daerah, bahkan di daerah yang seperti itu nggak kalah lah dengan sekolah-sekolah yang di kota gitu ya, yang tarafnya ya dianggap internasional lah gitu Pak ya. Tapi itu kan bukan dari mereka Pak. Jadi itu kan karitas ya. Jadi ketika nanti guru-guru itu pulang ke kampungnya atau tidak ada lagi penyandang dana, tidak ada sama sekali pendidikan di situ. Dan orang tua juga menjadi lepas tangan gitu ya, karena memang kami tidak melakukan pembangunan kapasitas orang tua. Penyadaran itu tadi yang Pak Gengsi bilang itu ya, peningkatan kesadaran itu penting. Gitu. Yang paling menyedihkan itu ketika mereka merasa tidak berdaya sama sekali dan itu terjadi. Jadi dulu mereka bisa itu pelestarian nilai-nilai dari orang tua ke anaknya, dari generasi satu ke generasi berikutnya ada terjadi. Tapi dengan adanya sekolah, ini ada salah paham kayaknya ya, bahwa itu sekolah itu yang melakukan pelestarian nilai dan itu sebenarnya kan enggak terjadi gitu Pak ya. Jadi memang ini mengembalikan lagi yang kami lakukan ya nanti ada kelompok belajar ya bagi orang tua dan juga ada sesi-sesi seminar atau sarasehan dengan orang tua, apa peran ibu, terus apa sih yang perlu dilakukan oleh ibu, misalnya tadi itu yang kejujuran tadi ya Pak ya, diajar kejujuran murid-murid ini siswa-siswa ini di sekolah. Lalu di rumah ibunya ketika lagi jengkel sama tetangganya, tetangga itu datang kan bilang mama nggak ada gitu. Itu artinya ngajarin apa kan nggak ngajarin jujur gitu ya. Itu kan tidak sadar. Lalu ketika ibunya jengkel sama anaknya dimarahin dan keras sekali atau dipukul. Nah, padahal sebenarnya itu akan menghancurkan jiwa anaknya. Itu mereka nggak tahu bicara kasar gitu. Mereka nggak tahu. Ketika mereka tahu itu mereka menyesal. Oh, selama ini saya melakukan hal yang salah gitu ya Pak. Tapi yang tadi itu saya sampaikan kita masih sedikit melakukan itu. Tapi sudah lumayan lah daripada sebelumnya. Dan jadi kami juga berusaha untuk bekerja dengan
lembaga-lembaga lain dengan yayasan lain gitu karena nggak mungkin dilakukan sendiri Pak. Mhm. Jadi Atau memang ada sebetulnya proses, apakah Bu Susi ada proses kurikulum yang ditransfer oleh Bu Susi sendiri dalam artian ya ada dari ada yayasan ini ada ada untuk kami menyentuh ada orang tua, materi. untuk menyentuh orang tuanya malah. Ya, iya, iya, iya. Dan kami kerjasama dengan desa, dengan dusun, dengan kepala dusun. Ada yang mau menyediakan aulanya untuk dipakai gitu. Hmm. Oke. Ada juga kami kerjasama dengan yayasan Katolik dan juga Kristen, Islam gitu. Nah, cuman ada sekat-sekat keagamaan di sini agak kental ya Pak ya. Itu Iya, iya, juga perlu perlu diadres gitu. iya, iya. Uh, Ya, ya, ya. Oke. Enggak, dengan pemerintah juga ya. kebetulan ini menjadi sebuah ajang diskusi yang menarik. Begini, saya cukup sering mengamati, terutama ya, melihat membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu, gitu ya, agar mereka bisa berkarya atau bisa memiliki nafkah atau pendapatan lah kira-kira. Dengan apa? Dengan mereka diberikan pelatihan merangkai bunga, diberikan pelatihan memasak, bahkan bikin kue, bikin pelatihan pijit refleksi. Saya lihat ya, kemudian ada lagi pelatihan bagaimana drive menyetir gitu loh. Sehingga diharapkan knowledge and skill yang diberikan itu mereka bisa mandiri. Jadi gagasannya sih sudah baik. Hanya saja ketika seseorang sudah dididik bisa bikin kue, enak, kita panggil orang yang ahli, tapi kan tidak berhenti di sana, hanya bikin enak. Bagaimana cara menjual kuenya itu nggak diajarin. Tadi kayak gitu loh. Kemudian diajarin Ya, ya. refleksi, gimana teknik-teknik refleksi. Tapi tidak diajarkan bagaimana grab prospek atau customer agar mau refleksi ke mereka gitu loh. Nah, ini kan sama dengan seperti saya khawatir juga dunia pendidikan tuh artinya ya putus di tengah jalan gitu. Karena tidak berhenti saya hanya bisa masak kue, saya bikin kue. Kan harus saya bisa jual atau merangkai bunga kepada siapa karya saya ini bisa laku itu. Nah, itu kan nggak diajarin tuh teman-teman. Nah, gimana nih Bu Susi ini di dalam kaitkan ke dunia pendidikan tentunya kaitan ini. Kami sendiri belum punya pengalaman itu ya Pak ya, tapi ada ini yang saya dengar itu pengalamannya malah dari jauh, kalau nggak salah di Amerika Tengah itu, di Guatemala atau apa gitu. Hmm. Jadi ceritanya di kampung ini atau kota kecil lah itu, eh, laki-lakinya itu merantau semua Pak, ke luar negeri gitu ya, biasanya ke Amerika Serikat gitu ya. Itu yang mau dideportasi oleh Trump ini ya. Hmm. Jadi jadi illegal immigrant gitu ya. Nah, dan kampung ini miskin gitu. Dan kebanyakan akhirnya mereka terlibat hutang gitu, terjerat hutang ya Pak ya, karena kiriman dari suami-suami, dari para suami itu mungkin tidak tepat waktu atau apa gitu. Hmm. Nah, terus bagaimana untuk mengatasi ini? Akhirnya yang mereka lakukan ini dengan proses yang panjang ya, mereka itu Ya. bermusyawarah sendiri, mereka musyawarah untuk mencari jalan bagaimana mengatasi ini. Mereka bekerja sama. Akhirnya ada yang bikin kue, ada yang bikin apa. Tetapi justru musyawarah ini yang membantu mereka dan memberikan apa ya kekuatan kepada mereka untuk ya melakukan ini dan dilakukan bersama-sama. Dan itu itulah jalan keluarnya, Pak. Memang nggak bisa individu-individu saja nggak bisa. Tadi itu yang eh, dari skema tadi itu kan ada hubungan dengan lingkungan, hubungan dengan orang lain gitu. Tadi itu kan Ya, harus ya. ada yang bikin, harus ada yang jual dan harus ada yang beli kan. Ada yang bikin, ada yang jual, ada yang beli. Iya, iya. Iya. Jadi memang pendidikan kemanusiaan itu ya adalah tentang perdagangan, tentang hubungan antar manusia, komunitas, lembaga-lembaga di situ. Memang harus ada kerjasama, Pak. Kita nggak bisa sendiri misalnya. Terus kalau sudah bisa bikin kue, gimana? Kue yang enak menurut orang situ dan mereka mau membeli, itu yang bagaimana? Hmm. Harus ada penerimaan juga kan di situ. Ya, ya. Ya, ya.
Ya, Ya itu kuncinya yang kadang-kadang musyawarah. maksudnya Ya, di dalam proses eh, apa ya menyelesaikan atau memberikan solusi itu kelihatan kan dari segi skill tercapai dia bisa gitu ya. Tapi kan tidak ada holistiknya gitu loh. Tidak ada holistiknya gitu. Holistiknya adalah bagaimana contoh yang paling simpel gimana kalau dikumpulkan di dalam satu tempat kita sewa ruko, ini si pendiri nih ya, sewa ruko, kemudian mereka yang sudah dididik itu dimasukkan ke dalam ruko, kemudian kita bantu sebarkan sehingga mereka bisa jualan kuenya, sehingga mereka bisa menjual karyanya atau mereka ada orang yang datang mau refleksi, sehingga ada proses maksud saya adalah ke arah tindak lanjut bukan hanya sekedar memberi pengetahuan dan keterampilan saja sebatas kebutuhan gitu loh. Ada keterlibatan tadi di dalam dunia sosialnya itu yang tidak berkesinambungan kelihatan. Tidak menjadi sebuah circle lah. Hmm. iya. Nah, Eh, saya yang saya ya, mengamati ini di dalam dunia pendidikan kan sering sering sekali juga terjadi hal-hal semacam demikian gitu ya. mm, Eh, apa? Contohnya adalah ada pendidikan apa ingin bisa kuliah di perguruan tinggi kelas satu gitu ya, yang ranking, tetapi tidak diberikan akses ataupun informasi yang mendukung ke arah sana atau kurikulumnya dimatchingkan gitu ya. Kurikulumnya standar nasional sedangkan yang dituju adalah standar internasional. Ini kan maksud saya mismatch itu di dalam ya. proses pembelajarannya gitu. Hmm. Nah, apa ya sebetulnya yang perlu diubah kalau begitu di dalam situasi seperti ini, Bu Susi? Tadi itu banyak, Pak. Jadi misalnya ini tadi transfer knowledge. Knowledge itu kan tidak bisa ditransfer, Pak. Hmm. Pengetahuan itu kan tidak bisa ditransfer. Hmm. Karena manusia ini kan juga bukan wadah gitu ya. Hmm. Dan pengetahuan itu dibangun oleh individu. Jadi misalnya, oh ini dia kan bukan pengetahuan itu bukan barang yang ini loh buat kamu. Gitu Iya, kan. iya, oke, oke. Nah, Mungkin komunitas ilustrasi. juga punya, ya komunitas juga punya knowledge, tapi knowledge itu kan harus dibangun oleh dia, oleh komunitas itu. Individu juga harus membangun pengetahuan, harus menghasilkan pengetahuan, tidak bisa diberikan. Kemudian uh, habit, habit untuk uh, berefleksi, habit bermusyawarah dan bagaimana bermusyawarah itu kan kita nggak ada yang ngajarin itu Pak. Kurikulumnya kan tidak ada di sekolah. Kurikulum Iya, untuk musyawarah kan tidak ada. iya, iya, iya. Nah, terus musyawarah itu katanya tujuannya untuk mufakat. Padahal kan belum tentu. Mungkin musyawarah itu adalah untuk mencari tahu, untuk mencari pemahaman yang lebih gitu ya. Hmm. Nah, itu teori-teori pembelajarannya itu yang harus disesuaikan. Kan ada yang konstruktivistik, pengetahuan itu dibangun oleh orang itu. Pengetahuan itu juga bisa dimiliki oleh komunitas. Lalu bagaimana komunitas itu belajar, apa artinya komunitas yang belajar, seperti itu Pak. Nah, kan ada kondisi-kondisi yang juga harus dibangun, gitu ya. Hmm. Yaitu kondisi-kondisi tadi itu yang Pak Gengsi bilang tuh langsung spot on itu spiritual. Hmm. Hmm. Kalau mereka bersama-sama tetapi dalam hatinya itu sudah ada bibit persaingan, ya nggak mungkin kan Pak ada gotong royong. Hmm. Iya, iya, iya. Saling Orang percaya. maksudnya harusnya kerjasama gitu ya, Hmm. gitu. Iya, iya, iya. Dan dan ini bukan PR yang kecil, gitu. Ini PR yang amat besar. Oke, oke. Uh, Baik. Hmm. Kooperasi itu kan banyak sekali yang gagal ya Pak ya. Wah, banyak, sangat banyak. Nah, padahal idenya kan bagus sekali kan. Nah, pengamatan Bu Susi kenapa gagal ya? Mungkin kondisi-kondisi spiritualnya Pak. Hmm. Bagaimana dengan kejujurannya? Iya, iya. Itu kaitan spiritual, belum lagi ada kaitan dengan non spiritual di dalam bisnis prosesnya gitu ya. Iya, SOP-nya, kontrolnya gitu ya. iya. Nah, bagaimana hubungan antar manusianya? Kalau itu sifatnya itu adalah ingin saling mendominasi, ingin mendominasi, jadinya kan ada persaingan juga, Pak. Jadi bukan kooperasi jadinya. Hmm. Cuma namanya doang yang kooperasi, tapi sebetulnya rohnya kan bukan kooperasi.
Yes, 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 yes. Nah, itu kan juga perlu kejujuran ya, jujur kepada kita harus lihat apa sih sebenarnya yang kita lakukan gitu ya. Betulkah itu gitu, Pak? Mhm. Ya, maka ada peribahasa di dalam bisnis itu saat ini ya, collaboration or collab gitu ya, berkolaborasi atau collab kalau nggak kolaborasi gitu ya. Ya tidak kolaborasi itu artinya kan ya bisa persaingan, bisa macam-macam ya. Oke, oke. Iya, betul, Pak. Ya, sangat. Hmm. Oke, Bu Susi mungkin ada beberapa pesan buat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir di sini, bisa melalui YouTube untuk mendengarkan. Mungkin ada 3 poin atau 3 apa ya, 3 hal yang perlu disadarkan buat kita semua di dalam hal holistic education ini, Bu Susi. Mungkin yang mendasar itu bagaimana kita terus belajar menjadi pembelajar, Pak. Belajar Kita menjadi perlu belajar. Oke. pembelajar. Mungkin kita perlu melihat ya, anak kecil itu kan yang baru merangkak apa-apa aja kan dieksplor sama dia. Yes, Nah, yes. kenapa anak ketika sudah agak besar itu keingintahuan itu hilang gitu. Apa yang kita lakukan sehingga mematikan apa itu ya, naluri. Itu belajar itu kayaknya naluri kita, Pak. Hmm. Tapi ada sesuatu yang kita lakukan yang mematikan naluri. Contohnya, Bu? Nggak tahu, pasti ada sesuatu. Karena itu terjadi pada semua anak kok. Hampir terjadi selalu pengulangan kali ya, terlalu sering pengulangan, kurang mendapatkan sesuatu yang new challenge itu ya. Iya, mungkin terlalu ini, jadi terlalu apa ya, eh, reward and punishment-nya terlalu tinggi ya Pak ya. Nanti kalau kamu belajar ini, jadi bukan bukan belajarnya tapi hasil belajarnya yang Hmm. yang menjadi tujuan gitu ya. End result-nya Jadi menjadi fokus utama, bukan prosesnya ya. iya, ya, Oke. ya hasil penting, tapi seharusnya tuh bukan menjadi yang utama ya Pak ya. Oh. Bagaimana kita menikmati proses itu Hmm. Oke, oke. sampai hari di mana kita tidak lagi disuruh pindah ke alam berikutnya gitu Pak. Sudah pindah Itu alam ya. saja. Ya, Satu, yang tadi pertama adalah kita perlu belajar terus-menerus ya. kita perlu belajar menjadi pembelajar. Belajar menjadi pembelajar. Nah, itu perlu rendah hati Pak. Oke. Kedua adalah butuh proses ya. Ya, bahwa belajarnya adalah proses. Jadi Hmm. kita fokusnya adalah pada proses, bukan pada hasil. Oke. Terus yang ketiga, Bu, kalau masih ada? Uh, Jangan putus asa. Jangan putus. Oke. Oke, ini saya rangkum menjadi 3P ya. Jadi 3P saya tulis. Jadilah pembelajar, fahami proses, dan tidak putus asa. 3P. Baik, terima kasih Bu Susi atas paparannya yang luar biasa. Terima kasih banyak. Akan menginspirasi banyak orang kelak. Selamat malam, terima Mudah-mudahan. kasih buat Bapak Ibu semua. Selamat malam. Berikan jempol buat Bu Susi. Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat malam. Saya Malam. juga akan Malam. Oke, Pak Kang Mas Diki. Diki, Pak Nuwun. Oh, ini lagi di on the way ya, di jalan ya. Wah, iya santai nih. Iya.